Iya, kali ini untuk pagi hari ini ya, ini ada unit datang di workshop 2. Kalau yang tadi unit yang pertama itu kasusnya itu habis kena obat jamur kaca, itu muncul baret wiper dan kulit jeruk parah. Kalau ini kasusnya lebih ke guratan parabolik dari wiper. Ini kalau kena sinar, ini muncul light tail, jadi ada ekor cahayanya gitu. Harusnya sinarnya titik, dia jadi memanjang. Nah, ini rata-rata masih di elevasi yang sama. Nanti akan kita gunakan treatment glazing ya, spesial dari Maxo, satu-satunya di Indonesia ini tanpa perlu proses pengikisan atau pengamplasan. Karena kalau kondisinya masih belum terlalu parah seperti ini sayang sekali kalau dikikis atau diamplas. Ini bagusnya dengan treatment yang menjaga ketebalan yang masih sama gitu. Nanti kita akan lihat ya dari dalam untuk baret wiper itu efeknya apa sih kalau dipakai malam hari. Oke, stay tune ya, kita lihat dari dalam. Iya, ini ya, kita lihat ya dari dalam untuk area cross egg pertemuan dua wiper itu. Kalau kita lihat ya di tengah itu sinarnya silau. Di kamera mungkin nggak begitu ketara ya, karena kenapa? Karena dari luar cahaya yang masuk ke sini sangat terang. Tapi kalau ini dipakai di malam hari yang pencahayaannya sedikit, lalu ada sorot lampu di depan, nah itu sangat-sangat menyilaukan. Ini kalau kita lihat ya, guratan wipernya full sampai sini, dan di area yang sini ini di cross egg-nya, karena wiper kirinya itu bagian sapuan ujungnya agak ke sini ya, agak mepet ke sebelah sini. Biasanya cross egg-nya itu rata-rata ada di sini, tapi ini ada di sini. Nah jadi, nah itu ya, cukup mengganggu untuk dipakai malam hari. Nanti kita akan gunakan treatment glazing tanpa proses pemisahan kaca. Selain kacanya kinclong, nanti kita akan lihat hasil akhirnya seperti apa untuk sinarnya dari depan. Oke, terima kasih, stay tune ya. Nah, kita akan lihat ya contohnya kalau ditembak lampu seperti ini. Nah, ini ya, ini guratan parabolik dari wiper. Ini seperti ini tampilannya, jadi muncul ekor cahaya atau light tail yang panjang. Nah, ini pertemuan dua wiper cross egg-nya di sebelah sini ya, dekat sekali ya cross egg-nya itu. Biasanya rata-rata mobil itu cross egg-nya di sekitaran sini, tapi ini untuk jalur wiper, pemberhentian terakhir wiper yang kiri itu sedikit mendekati ke ujung sini. Nah, ini cross egg-nya di sini ya. Ini kalau untuk pengendara mobil, apalagi pengemudinya tinggi, ini akan terasa karena ini ada di bagian atas banget seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini sama ya, di bagian sebelah kiri itu wipernya mentok sampai bawah ini ya. Oke, tapi nanti untuk bagian bawah ini harus hati-hati ya pengerjaannya, karena menjaga suhu kaca untuk proses pembuangan pemanasan itu rentan untuk di bagian ujung, di bagian tepi kaca begitu, karena pembagiannya hanya 2 sisi bukan 4 sisi seperti di area tengah seperti ini. Jadi harus hati-hati karena resiko kaca pecah jadi lebih tinggi. Oke, stay tune ya. Iya, ini sebelum dikerjakan selalu kita preparasi ya, kita cuci dengan proper kacanya supaya debu-debu dan partikel halusnya itu hilang dulu. Karena nanti saat proses pemolesan kalau sampai masih tertinggal debu itu akan menyebabkan suwir. Nah, biasanya untuk teman-teman yang punya trauma poles kaca kok malah jadi silau muncul suwir, salah satunya itu karena proses preparasinya kurang tepat, kurang bersih, meninggalkan residu, kemudian mesin poles jalan, itu menyebabkan putaran dan luka di kaca berbentuk suwir. Ini kita cuci dulu, pertama kita washmit supaya debu yang besar itu turun dulu. Setelah ini kita detailkan lagi dengan kita clay kacanya untuk menghilangkan partikel yang mikro yang enggak kasat mata ya. Ini sebagian besar residu debu yang besar-besar sudah turun, dan kontaminasinya juga sudah mulai berkurang pastinya, tapi belum 100%. Setelah ini kita clay. Iya, ini dia proses claying kaca. Ini harus dilakukan ya, harus, walaupun membuat pengerjaan jadi lebih lama tapi pengerjaan jadi aman. Nah, ini sering di skip ya. Jadi kenapa kok di Indonesia ini mitos poles kaca jadi suwir, jadi baret? Sebetulnya salah satunya karena suka skip hal-hal penting seperti ini. Pengennya cepet-cepet poles, cepet selesai kerja. Kadang karena
partikel yang menempel itu ada yang sangat rekat, jadi butuh diraba, dirasakan, dan kalau perlu diulang gitu. Oke, harus detail ya ini untuk proses clayingnya. Sedikit lebih lama nggak apa-apa, tapi untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih bagus. Iya, setelah di clay ya, airnya bisa benar-benar jauh lebih flat lagi, itu menandakan kontaminasi berupa minyak itu sudah jauh berkurang. Ini salah satu cara instan ya kalau mau menghilangkan kontaminasi di kaca, tapi tergantung ya, kalau kontaminasinya parah di clay nggak mempan, biasanya tetap harus dipoles. Tapi untuk beberapa kontaminasi yang belum etching ke kaca ya, dia di minimalisir. Nah ini ya, kita lihat sudah mulai flat airnya. Kalau yang tadi itu seperti berminyak banget ya pertama sebelum di Wash-Smith dan belum di clay, ini jauh lebih oke. Setelah ini kita mulai proses glazing. Iya, ini dia hasilnya setelah proses glazing. Mohon maaf tidak sempat kerekam ya proses polishnya, tapi sama seperti video-video yang sebelumnya. Kita lihat dari luar. Nah tadi untuk baret wipernya tadi terlihat sekali, alhamdulillah sudah hilang sekarang. Lalu di akhir selalu kita ada sesi konsultasi kembali, kita juga berikan tips-tips perawatan kaca. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Jangan lupa subscribe, comment, and share.